Aspirasi untuk mendapatkan pimpinan KPK yang terbaik bagi Indonesia disampaikan oleh kurang lebih 1.000 pegawai KPK yang tergabung di Wadah Pegawai KPK. Aspirasi ini bukan hanya disuarakan, namun juga dibubuhkan dalam tanda tangan. Seperti apa sebenarnya kekhawatiran yang dirasakan oleh Wadah Pegawai KPK? Kita tanyakan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo. Mas Yudi, apa kabar? Baik. Aduh, terima kasih nih. Ini waktu kerja kita ambil sedikit ya. Di depan saya sudah ada apa nih Mas yang kita lihat nih? Ya, jadi ini adalah petisi dari pegawai KPK, yaitu mengenai bahwa kami menolak dipimpin oleh orang-orang yang menghambat pemberantasan korupsi. Kan sekarang lagi ada pemilihan pimpinan KPK. Betul. Ada 10 calon yang sudah diserahkan oleh Presiden kepada DPR. Ya. Nah, oleh karena itu, di sini kami menyatakan sikap tegas kami bahwa jangan sampai nanti KPK dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik, yang tidak punya semangat pemberantasan korupsi. Jadi sudah ada 1.000 dan sudah dikirimkan kepada Presiden. Wow, intip dikit boleh ya Mas? Petisinya coba kita ya, lihat. kalau ini kan menolak dipimpin ya, oleh ini adalah tulisannya, penghambat narasinya korupsi. ya yang dibuat oleh Wadah Pegawai dan kemudian teman-teman Coba setuju. sebelum kita lihat tanda tangannya, boleh bacain nggak poin? Ya, Poin itu. ya kami tidak ingin dipimpin oleh pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran berat, etik, kemudian memiliki rekam jejak pernah menghambat pemberantasan korupsi, dan yang terakhir tidak melaporkan LHKPN. Dari 10 nama ini, berapa persen sih yang membuat tenang dan tidak tenang? Ya, jadi kalau Wadah kami kan pegawai. tidak bisa menyebut nama gitu Ya, ya. betul. Nah, tapi yang bisa kami lihat dan pantau bukan hanya wadah pegawai, juga masyarakat kan. Bagaimana ada pimpinan KPK yang diduga pernah melakukan pelanggaran etik, gitu kan. Kemudian yang kedua ada visi misi mereka yang jauh dari pemberantasan korupsi, misalnya Capim yang ingin OTT katanya pengen dihapuskan gitu kan karena tidak sesuai dengan peraturan, kan lucu juga, padahal OTT ini kan salah satu dari ribuan cara kita untuk berantas korupsi. Tidak ingin ada kasus korupsi dari suatu institusi yang ditangani oleh KPK. Ini kan berbahaya. Padahal undang-undang bahwa KPK semua instansi yang penting dia adalah penegak hukum, yang penting dia adalah penyelenggara negara itu ditangani oleh KPK. Kan ini berbahaya. Nanti kita tebang pilih gitu kan. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, khawatir nggak akan jadi backfire juga atau paling tidak bumerang juga buat Wadah Pegawai KPK ketika nama yang kemudian dengan 1.000 petisi itu dipertanyakan karena tidak diubah sama sekali oleh Presiden juga Pansel. Di kemudian hari dalam perjalanan KPK berikutnya ada sesuatu yang tidak beres karena dulu seperti ini. Akhirnya jadi merasa nggak akhirnya kredibilitasnya akan menurun? Iya, jadi kalau dari kami kan ini semacam sebuah perjuangan bagi kami. Bahwa walaupun nanti kemudian bahwa kita berharap yang suasana suasana kondisi di Indonesia pemberantasan korupsi bahwa ternyata yang harus masuk adalah orang-orang yang mendapatkan catatan. Ya tetap secara konstitusi ya kita akan menerima. Nah, namun kita di dalam akan tetap melakukan pengawasan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita akan melihat mereka itu bekerja seperti apa. Karena sekali lagi kami sampaikan kenapa sih kami concern pada pimpinan? Karena kami kan di sini juga representasi dari masyarakat. Pimpinan KPK itu punya kewenangan yang sangat luar biasa. Yang bersangkutan pertama sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum juga. Kemudian yang kedua yang memerintahkan pegawai untuk menangkap orang, menetapkan tersangka, kemudian mengeluarkan surat perintah penyadapan. Itu adalah pimpinan KPK gitu kan, bukan pegawai KPK seperti itu. Jadi jangan sampai nanti pimpinan KPK pertama itu mereka nanti memainkan suatu kepentingan politik yang tidak baik. Kemudian yang kedua, jangan sampai juga nanti mereka itu tiba-tiba memperlambat kasus-kasus yang harusnya ditangani. Kan KPK didirikan untuk apa sih? Untuk menangani kasus-kasus besar, big fish. Makanya kita pun juga dibatasi, misalnya kerugian negara harus di atas 1 miliar. Ya, terima kasih sudah memberikan waktunya dan analisa buat fakta juga. Kita akan temuan fakta berikut. Setelah berbulan-bulan lamanya bekerja, bagaimana kemudian Pansel KPK menjawab segala tudingan dan kritikan setelah 10 nama capim telah dimasukkan ke gedung DPR? Pak Hendardi, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih loh Pak Hendardi. Baik, ya terima kasih. Ini kita
sowan ke Setara Institute juga nih. Kenapa sih pertama dimasalahin dulu, panselnya tuh dipermasalahkan juga gitu? Yang terus terang menuding saya misalnya dan saya terutama sejak awal sebagai punya konflik of interest, ya kan, karena kedudukan saya sebagai penasihat ahli Kapolri, ya. Ya saya sempat jelaskan tentu ke publik, ya kan, masa integritas orang diukur hanya ketika dia menerima jabatan sebagai penasihat ahli Kapolri yang katakanlah baru 4-5 tahun ini. Sementara saya membangun integritas ini udah hampir 4 dasawarsa ya. Yang ketika si pengkritik itu mungkin masih pakai popok. Apalagi penasihat ahli Kapolri itu kan satu institusi yang tidak langsung di bawah struktur Polri. Kami tidak di bawah ini. Kami hanya semacam think tank. Ya, anggotanya profesor-profesor itu ya, dan guru-guru besar untuk memberikan pemikiran-pemikiran kepada Kapolri, Wakapolri jika diperlukan. Kalau nggak diperlukan, dan lebih banyak mungkin nggak diperlukan, orang Kapolrinya aja juga profesor, ya kan. Saya jamin ini lebih ketat daripada setidak-tidaknya 4 tahun silam, karena beberapa tes kami tambahkan. Misalnya tes psikologi sudah kami lakukan, tapi kami lakukan tambahan lagi profile assessment. Dan itu semua bukan kami yang melakukan, vendor, ya, outsourcing yang melakukan. Jadi kami hanya menerima hasil dari situ. Termasuk dari tes pertama, objektif tes misalnya, yang multiple choice itu hasilnya kan 5 menit kemudian juga sudah ketahuan di komputer. Ya, hasilnya si A berapa, si B berapa. Pembuatan makalah dibaca oleh reader yang 12 orang reader, bukan dari kami, dari luar. Profile assessment vendornya dari mana? Profile assessment dari UI. Semua terbuka. Mereka ya bagaimana nggak terbuka, orang itu memang semua di ruang terbuka kok. Ketika ada 1000 petisi pegawai KPK yang kemudian menganggap bahwa gimana kita mau kerja kalau misalnya dapat calon pimpinan yang nanti dari 10 itu menduga ada beberapa diantaranya yang nggak bisa diandalkan integritasnya. Proses seleksi kami juga di samping masukan-masukan dari masyarakat, dari publik ya, yang kami salurkan lewat bisa disalurkan lewat email, surat atau datang sendiri, itu juga melalui permintaan kami kepada lembaga-lembaga negara yang berkaitan untuk rekam jejak atau track record mereka. Dari situlah bahan untuk kami juga menanyakan kemudian di wawancara dan uji publik. Yang dituding mereka kan selalu Pak Antam dengan Pak Firly. Kira-kira itu kan yang tidak mau mereka, ya kan? Ini kan belum tentu benar juga. Sekalipun itu datang dari KPK, Pak Firly misalnya, ya, dikatakan mengirimkan data track recordnya pada kami. Saya ada juga waktu itu pada Pansel. Ini juga seperti lembaga-lembaga lain mengirimkan track record pada kami. Proses dia sudah dinyatakan bersalah, sudah di pengawasan internal, sudah dinyatakan bersalah. Oke, kalau gitu apakah itu sudah berkekuatan hukum, etik? Oh belum Pak, masih ada proses lain. Harus ke komisioner, 5 orang menyetujui, dan kemudian dibuat DPP, Dewan pertimbangan yang persidangan semacam, yang anggotanya terdiri dari komisioner, penasehat, wadah pegawai dan lain-lain. Lalu berarti belum berkekuatan hukum kan? Ya. Soal pelanggaran etiknya? Pelanggaran etiknya. Iya, karena dia keburu ditarik oleh Kapolri untuk menjadi Kapolda di Sumsel. Ya. Pada waktu uji publik, saya tanya lagi kepada Pak Firly itu, gimana? Dia menjelaskan bahwa begini-begini, sudah menyampaikan itu dan sudah menyampaikan pada komisioner bahwa tentang peristiwa itu, komisioner dari 5 komisioner tidak ada yang menyatakan dia bersalah, sehingga tidak diperlukan ke DPP itu. Ya, itu pernyataan Pak Firly, belum tentu juga benar. Tapi kalau KPK merasa itu salah pernyataan dia, jangan bisik-bisik, bilang aja bahwa dia salah. Nah, di KPK prosesnya sebenarnya begini. Komisionernya ngomong dong, apa itu? Jadi jangan ini jadi isu publik yang terus-menerus terhadap seseorang, ya, yang kemudian tidak ada ujungnya. Saya tidak berkepentingan membela siapapun, apakah itu Pak Firly atau Antam atau apa. Tapi saya ingin mencontohkan bahwa track record yang dibuat itu seringkali juga belum tentu suatu kebenaran. Itu maksud saya. Karena itu kami uji di kami.
Ada satu contoh lagi, seorang jaksa. Dinyatakan di situ bahwa dia pernah terlibat suatu kasus lah ininya. Ini track record dari KPK. Anda pernah terlibat kasus ini di satu daerah. Waktu Anda masih menjadi jaksa. Apa ini? Apa benar? Kalau tidak salah, cerita dia adalah itu benar Pak, itu bukan kasus. Itu pernah diberitakan bahwa saya seolah-olah terlibat kasus itu. Waktu saya masih menjadi jaksa. Tapi itu bukan kasus, cuma diberitakan. Kan biasa juga, pers bisa juga dipakai untuk ini. Lalu pansel cross-check nggak kemudian kepada? Saya langsung cek pada beliau. Ya. Lah, lalu KPK gimana? Karena data Anda dari KPK. KPK pada waktu itu belum ada. Lah masa KPK modalnya untuk track record clipping? Cross-check ke kejaksaan pada saat dia tempat bekerja juga tidak ada kasus? Ya, dia berani ini di publik. Kalau ada, publik harus bantah. Apa jaksa ataupun siapa harus bantah. Saya mau tanya juga, kan ada Pak Robi juga tuh yang cukup manuvernya luar biasa. Jadi pertanyaan soal OTT mau dikurangi, lebih ke pencegahan. Terus kemudian KPK tidak akan punya wewenang untuk menyidik Polri ataupun menyidik Kejaksaan Agung. Karena akan tercipta cicak-cicak versus buaya-buaya jilid berikutnya. Itu pada saat itu nggak masalah? Bagi kami, itu ide saja. Ya, jadi nggak ada masalah kalau orang punya ide kan. Dan itu mungkin ide yang lain, tapi juga mungkin menarik. Karena KPK ini kan juga berkembang gitu ya. Dan kita harus juga kaya dengan ide-ide bagaimana pengembangan terhadap KPK sendiri. Ya, tidak dijadikan sekedar buah permainan politik kiri kanan ya. Tetapi dia juga harus punya ide-ide. Bisa jadi ide Pak Robi ini seperti out of the box ya, tapi saya kira bisa dibicarakan, kenapa tidak? Dan kalau dia bisa pertanggungjawabkan ide itu, ya nanti di fit and proper dan sebagainya, ya apa yang salah dari situ? Kita akan temuan fakta berikutnya.